Sore tadi kan istri juga sempat bilang ingin membangun hubungan kalau biar anak lebih terbuka dengan orang tua. Kalau berbangun hubungan seperti apa sih? Mungkin sekarang banyak anak yang lebih nyaman cerita sama teman-temannya, sama media sosial atau segala macam. Ya apa mau kita? Kalau orang tua kayak kamu salah kamu. Nah itu banyak kita nggak sadar kita apa ya nge-push kita udah bikin pressure buat anak kita. Saya selalu bilang ada satu metode buat yang saya bikin adalah time out. Saya nggak bisa marah. Apa gini sih? Gitu. Oh, ini. Jadi nggak bisa marah. Jadi ya apa ngomong sama temennya nggak apa-apa juga. Jadi setiap anak harus punya sahabat. Buat saya itu penting juga dalam mereka bersosialisasi. Tapi jangan sampai salah di sosial media. Mereka curhat yang nggak benar, akhirnya ada predator yang boleh juga gue masuk nih. Itu yang harus hati-hati. Bener kan? Nah di teman-teman juga sama. Saya kasih tahu bahwa ada temen yang begini, ada temen yang begitu. Tapi sebisa mungkin saya akan jadi teman terbaiknya dia. Dan itu benar, itu saya pelajari dari film-film yang saya jalani. Termasuk ini. Ini kan saya marah dari awal tuh marah terus. Marah yang nggak selesai. Korbannya anak. Nah jadi semarah apapun kita sama pasangan, kita harus lihat korban anak bukan. Jangan sampai anak jadi korban. Untuk para bapak-bapak di sini memiliki ketakutan juga nggak sih nanti suatu saat ketika anak sudah besar memiliki tidak terbuka kepada kedua orang. Bapak jaga dia. Amit-amit. Tapi memang tadi nggak tahu ya, ini secara tidak disepakati, tapi aku sepakat sama apa yang dari omongin Mas Surya, mungkin karena 90s juga ya. Kita hidup di dunia 90s itu mempunyai norma-norma yang sampai ternyata sampai sekarang buat saya teknologinya yang berubah, tapi normatifnya tetap sama tentang keterbukaan, kejujuran, sopan santun, values itu saya tetap tekankan ke anak-anak saya walaupun ada tambahan ternyata sekarang informasi yang jujur anak saya yang cowok nih yang nomor 1 terlalu jauh mikirnya karena informasinya deres banget, dia bisa sampai mikirin tentang peradaban politik. Wah anjir, bapak lu dulu juga segini kagak pernah mikirin gitu. Dia bisa ngomong sampai kayak gitu-gitu. Ya menurut aja gimana sekarang Indonesia ini? Wah. Nah itu kan buat aku jadi gagap kalau aku nggak siap kan. Tapi untungnya dengan kita bersosialisasi dengan segala macam pihak, pertanyaan itu kemudian lebih serapan. Saya cuma ngingetin umur 17, anakku baru 18 baru masuk 18 kemarin. Aku bilang nggak usah harus terlalu mikirin yang terlalu jauh. Yang penting sekarang kehidupan kamu ini coba jalanin dengan bertanggung jawab. Yang penting jujur, komunikasi itu tetap lancar, dan itu yang aku bilangin. Tapi pengetahuan itu kan kita harus bisa saring. Yang memang benar-benar terbuka selebar-lebarnya, nggak kayak kita dulu. Nah itu harus nyari di koran, yang kadang-kadang nggak punya koran, nggak langganan, atau di majalah khusus apapun. Sekarang lebih banyak yang kita harus bisa jembatani supaya kita ngomong nggak yang tadi dibilang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal sebenarnya itu ada di kehidupan kita zaman sekarang. Dan ini aku belajar banyak tentang kehidupan orang tua di zaman sekarang. Nggak tahu nanti ke depannya, aku sih kalau ditanya takut atau enggak, dengan ya alhamdulillah puji Tuhan aku cukuplah untuk bekal untuk nemenin anakku jadi rock and rollan ayo, mau yang adventurous ayo, yang mau agamis bisa ayo gitu. Jadi referensi itu udah menurut aku bekalnya lumayan untuk bisa ngadepin mereka di depan. Enggak sih, saya nggak mau bikin ketakutan itu sih. Mau jalanin aja, bisa mungkin apapun masalahnya saya lagi di situ. Mungkin Mawar sama Bisa di kehidupan masa depan akan menjadi orang tua seperti apa? Akan menjadi seperti teman kan? Mungkin sama ketakutan apapun halnya bapak ini. Atau pengen punya anak atau enggak?
dong kalau. Zaman sekarang lebih banyak tuh. Harus tuh. Child free itu sebenarnya. Jangan rame-rame. Gimana nih? Aduh, ada kamera nih ngomong. Ya mirip-mirip sih, yang penting ditemenin aja terus anaknya sampai kapanpun, tidak terpaut usia berapapun. Mama, cielah mama. Saya ada di samping belakang. Setuju sih, mungkin aku sama orang tua aku juga, aku berusaha sebaik mungkin bisa terbuka sama mereka sih, gak ada yang aku tutupin, dan supaya mereka juga enak gitu kalau ngomong sama aku, maksudnya kayak sama-sama bisa jadi teman cerita sih, jadi kayak kita sama-sama belajar sih. Kayak film ini memang luar biasa sih. Itu hari untuk Asia juga sama yang semusim setelah kemarau. Pelajaran buat kita yang main aja luar biasa. Moga-moga yang nonton nanti juga bisa dapetin itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.